Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat Yakobus secara keseluruhan, terlebih mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat selanjutnya dalam pasal yang kelima Yakobus ini, Yakobus boleh dikatakan sangat serius menyatakan sikap prihatinnya atas tabiat orang-orang Kristen yang kaya terhadap orang-orang Kristen yang miskin. Ada dua kelompok yang telah disebutkan Yakobus dalam pasal 1 ayat 9 sampai 11 memang, dan juga pasal 2 ayat 4 dan juga ayat 6. Yang klimaksnya itu dikatakan dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Di situ dikatakan peringatan kepada orang kaya. Yakobus memberikan teguran yang sangat keras terhadap orang-orang kaya yang berperilaku tidak adil. Mereka berperilaku tidak adil, berperilaku jahat, berperilaku kasar, bahkan mau membunuh sesamanya. Yakobus mengingatkan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman Allah, dan Allah akan menghukum mereka kelak, dan semua kekayaan mereka akan musnah karena perbuatan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kadang muncul asumsi bahwa jika seorang sudah merasa kaya, merasa lebih dari orang lain dibandingkan saudaranya, dibandingkan teman-temannya, dibandingkan sahabat-sahabatnya, terkadang ada yang menjadi sombong, ada yang menjadi tinggi hati, ada yang menjadi suka merendahkan orang lain, terkadang juga menjadi tamak dan juga mau menindas orang lain. Keadaan ini saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus terkadang juga muncul dalam kehidupan berjemaat. Terkadang muncul dalam kehidupan bergereja, sehingga mereka tidak segan-segan mencampuri urusan sakral gerejawi. Bahkan terindikasi juga mengatur para pelayan. Jika mereka tidak diberikan panggung kehormatan, mereka mulai mengumbar kata. Mereka mulai mengungkit-ungkit, melontarkan statement yang idenya menjadi provokatif, sehingga kadang memunculkan tendensi perpecahan di tengah persekutuan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini Yakobus juga menyatakan bahwa jangan menghambakan diri kepada mamon. Sebab jikalau kekayaan melekat kepada diri seseorang, jika kekayaan itu melekat kepada seseorang itu, maka dengan mudahnya bisa juga menghasut ke dalam keinginan, sebagaimana dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kalau dikatakan di dalam ayat 5, dalam kemauan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar,
dan ia tidak dapat melawan kamu. Bahwa saudaraku, orang-orang Kristen yang kaya, yang banyak hartanya telah juga dikuasai sifat materialisme dan sifat hedonisme. Dengan kekayaan mereka, dengan yang ada dalam kehidupan mereka, mereka mendewakannya, mendewakan kekuasaannya, dan mengambil hak-hak orang lain, menindas orang-orang lain, orang-orang miskin, menindas para pekerja, menindas para buruh dan karyawan itu. Hal inilah saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus menjadi alas persoalan serius mengapa Yakobus itu begitu keras menegur mereka, menegur orang-orang kaya yang selalu menindas sesamanya. Pelanggaran kasus kemanusiaan ini mendorong Yakobus melakukan pencegahan agar dampaknya tidak semakin kronis dalam persekutuan jemaat, dalam hubungan sesama, dalam hubungan setiap orang. Yakobus paham betul bahwa persoalan ini membawa dampak juga kepada orang-orang miskin, para pekerja, orang-orang yang tidak punya seperti orang lain, yang tidak banyak hartanya seperti orang lain. Ini bisa membawa dampak kepada orang Kristen yang mengalami pergumulan itu. Karena itu satu hal yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus mengatakan, karena itu bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Karena itu bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sampai Tuhan itu bertindak menghukum orang-orang dengan tindakan Tuhan yang adil itu. Saudara-saudara ini atau orang-orang Kristen yang menderita disapa untuk bersabar. Orang-orang yang bergumul ini disapa untuk bersabar. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang mengatakan bersabar pada kondisi yang kritis sangat susah, sangat sulit untuk dan sangat riskan dikatakan kepada orang-orang yang penuh dengan pergumulan. Mengatakan bersabar pada kondisi yang kritis tentu sangat riskan terhadap sebagian orang juga. Bisa jadi ada yang respect, tapi bisa jadi ada juga orang yang tidak respect dengan perkataan bersabar itu. Namun kata ini adalah menjadi pilihan yang tepat dari Yakobus untuk meredam tendensi, untuk meredam konflik yang ada dalam kehidupan jemaat. Konflik antara orang kaya yang punya dengan orang-orang yang tidak berada, orang-orang miskin. Konflik antara pengusaha dengan buruh. Konflik antara pemilik dengan pekerja. Sebagaimana penerima surat ini, Yakobus mengedukasi dengan berbagai contoh, berbagai analogi. Yang pertama sekali, ada contoh yang diberikan oleh Yakobus tentang kesabaran itu. Orang-orang yang sabar itu yaitu dari kehidupan petani. Petani yang menjadi teladan, ayat 7 tadi sampai dengan ayat yang 9. Seorang petani begitu sabar memulai usahanya. Dan dikala dia mengolah tanah, menabur benih, menanam hingga masa panen, petani ini tidak mampu mempercepat masa panen dan tidak dapat menawarnya. Karena itu dia harus bersabar, bertekun melakukan itu. Karena semua tergantung kepada Allah. Walaupun belum tahu berapa hasilnya kelak, bagaimana hasilnya kelak, dia tetap bekerja. Dia tetap mencangkul, dia tetap membajak, dia tetap menyangi, dia tetap menabur benih, menanam, merawat hingga tiba hari panen. Dia hanya menantikan hasilnya seturut dengan apa yang Tuhan berikan di dalam pekerjaannya. Tapi ketekunannya ini membuahkan hasil karena pasti akan berhasil, dan apa yang dia tanam itu Tuhan akan berikan buah atau hasil yang baik. Demikian juga dengan kita saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menanti hari Tuhan bukan pasif. Masa-masa yang diberikan Tuhan hari ini, hari esok, bukan melakukannya dengan pasif. Jangan berpangku tangan, jangan diam tanpa melakukan apapun, tetapi waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, mari bersabar melakukannya.
melakukan apa yang bisa kita kerjakan hari ini, apa yang bisa kita lakukan hal ini, tetapi lakukanlah seturut dengan kehendak Allah. Lakukan, jangan bermalas-malasan, tetapi harus berkarya menurut kehendak Allah. Waktu sekarang saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus adalah masa bagaimana kita mendemonstrasikan iman percaya kita ke dunia ini, agar semua orang, agar dunia ini juga turut percaya. Mungkin dalam masa yang kita lalui ini ada masa-masa sulit. Kita mungkin mengalami penderitaan, kita mungkin mengalami keletihan, letih, lesu. Ada mungkin yang mengalami siksaan, hinaan, sebagaimana orang kaya yang membuat siksaan kepada orang-orang miskin itu. Mungkin kita mengalami itu, tapi firman hari ini mengajak kita bersabar, bertekun. Bersabarlah, jangan menyerah. Kalau kita tekun, Tuhan akan memberikan hasil seturut dengan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi saudaraku, tetap bersabar, tetap bertekun. Contoh yang kedua, analogi yang kedua saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus tentang kehidupan Nabi dalam ayat 10. Ketika para Nabi menyampaikan nubuatan, acap kali memang mereka mengalami tantangan, mengalami pergumulan, mengalami hinaan. Namun mereka tetap kukuh, mereka tetap setia menyampaikan apa kata Tuhan. Karena mereka percaya bahwa Tuhan yang sudah berkata lewat kehidupan mereka tidak pernah ingkar janji. Mereka percaya apa yang Tuhan nubuatkan adalah sebuah kepastian. Kepastian itu membuat mereka bersabar dan membuat mereka bertekun menyurahkan kebenaran Tuhan, sehingga nubuatan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan setiap orang. Maka sekali lagi bersabar, bertekun, karena Tuhan akan memberikan hasilnya seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang ketiga, contoh yang ketiga tentang kesabaran Ayub. Kita mungkin sudah tahu bagaimana cerita Ayub, bagaimana ketekunannya, bagaimana kesabarannya. Ayub yang bertahan dalam derita ketika semuanya habis, harta miliknya habis, apa yang dia punya itu habis, tetapi ia tetap sabar karena baginya ada kepastian bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu akan setia dan merancang yang baik dalam kehidupannya, dan merancang bahkan yang terbaik dalam hidupnya. Tapi kita lihat hasilnya. Hasilnya luar biasa. Tuhan memberikan berlipat kali ganda dari yang sudah pernah ia miliki. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kekristenan kita mungkin dilanda masalah, dilanda pergumulan, dilanda persoalan hari ini. Kita mungkin mengalami penderitaan yang mungkin berbeda-beda. Pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Pengalaman setiap kelompok itu berbeda-beda. Pengalaman setiap komunitas itu berbeda-beda. Pengalaman setiap organisasi gereja itu berbeda-beda. Tapi firman hari ini mengajak kita, apapun yang kita alami itu, dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sebagai orang percaya, tetaplah bersabar, tetaplah bertekun melakukan apa yang diingini Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bertekun dalam waktu, masa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah bersabar, tekun melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, yang terakhir Yakobus mengajak kita, jangan bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan, kata Yakobus dalam ayat 9. Sungguh waktu Tuhan itu adalah waktu yang baik, dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Sekalipun mungkin kita mengalami sukar, melewati kesukaran, dan mungkin perjalanan kehidupan kita, apa yang kita alami sulit kita mengerti, tapi ingat bahwa pertolongannya itu tidak pernah terlambat. Tuhan akan memberikan pertolongannya asal kita tetap sabar, asal kita tetap bertekun melakukan kehendak Allah. Karena orang yang tekun melakukan kehendak Allah, dialah yang akan mendapat kebahagiaan dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.